was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world. Menurut laporan State of Mobile 2023, Indonesia memiliki durasi screen time dengan rata-rata 5,7 jam per hari. Ini menandakan bahwa tingkat penggunaan ponsel dan media sosial orang Indonesia sangatlah tinggi dibandingkan negara lain. Kita bisa melihat fenomena ini di sekeliling kita. Penggunaan ponsel dan media sosial sudah merata di kalangan masyarakat. Dari mulai anak-anak yang berusia 4 tahun hingga bapak-bapak umur 50-an, mereka semua sudah tahu cara menggunakan ponsel dan bagaimana caranya mengupload konten yang mereka buat sendiri. Mungkin tujuan awal memiliki media sosial supaya dapat berkomunikasi, berbagi informasi, mendapatkan berita terupdate, atau sekedar mencari hiburan. Namun karena seringnya seseorang menggunakan ponsel setiap hari dan melihat konten-konten menarik di media sosial tanpa mengenal waktu, bisa saja kegiatan tersebut tanpa disadari telah membuat kita kecanduan media sosial. Pada tahun 2009, Facebook memperkenalkan fitur baru berupa tombol like. Tujuan utama fitur ini supaya Facebook lebih bernuansa positif dan mudah diterima. Kemudian di tahun 2010, YouTube ikut beralih ke format like atau dislike. Di tahun yang sama, Instagram juga ikut-ikutan menambahkan fitur serupa yang berlambang hati berwarna merah. 5 tahun setelahnya, Twitter mengadopsi sistem hati Instagram ke layanan mereka. Artinya, nyaris 14 tahun terakhir, para programmer di Silicon Valley tercatat terus mengotak-atik beragam cara untuk memuaskan kehausan kita terhadap pengakuan dalam hubungan sosial dunia maya. Sekarang kita menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, ataupun Twitter hanya karena ada satu harapan besar, yaitu berharap ada orang yang menekan tombol like dari konten yang kita unggah. Tombol like diciptakan tidak hanya untuk memberikan apresiasi dan rasa suka, melainkan di balik itu ada sisi gelap yang sengaja didesain oleh para pemilik media sosial untuk membuat penggunanya memiliki rasa ingin kembali lagi ke aplikasi, sekedar untuk mengecek jumlah like dan mengharapkan like sebanyak-banyaknya dari orang lain. Manusia telah secara evolusioner terprogram untuk mendambakan penerimaan sosial, dan di era internet, penerimaan sosial tidak lebih murni daripada bentuk tombol like. Kebutuhan kita terhadap validasi sosial atau feedback telah menciptakan kecanduan kepada media sosial secara luar biasa. Fenomena ini menyebabkan laba yang diraih perusahaan media sosial menyentuh level tertinggi. Misalnya pendapatan Facebook dalam rentang waktu 5 tahun berhasil tumbuh 10 kali lipat. Dari 7,8 miliar dolar di 2013 menjadi 70 miliar dolar di 2018. Sebagian besar pendapatan Facebook didapatkan dari iklan. Uang besar inilah yang berusaha mereka pertahankan dengan segala cara melalui eksploitasi yang tak terbayangkan dari manusia yang dijadikan komoditasnya. Seperti yang dikatakan oleh Justin Rosenstein, hidup manusia terbatas dan fana. Jika kita tidak gigih melawannya, maka komputer dan perangkat mobile bakal merenggut perhatian kita sepanjang hari. Attention economy adalah skema permintaan dan penawaran untuk pengguna media sosial yang hari ini menjadi komoditas yang diperdagangkan di internet. Model bisnisnya sangat sederhana. Semakin banyak pengguna aktif media sosial, maka semakin efektif ruang iklan yang mereka miliki. Pemilik platform media sosial akan melakukan berbagai upaya agar semakin banyak orang yang betah nongkrong di platformnya. Kalau bisa sampai ke tingkat kecanduan, karena dengan begitu mereka dapat mendulang uang dari para pemasang iklan, dan dari situlah mereka mendapatkan kekayaan terbesarnya. Algoritma media sosial dirancang untuk melacak konten apa yang kita ikuti dan bagaimana kita terlibat dengannya, foto apa yang kita sukai dan komentari, dan bahkan sistem algoritma mengetahui berapa lama kita menghabiskan waktu untuk melihat video atau postingan tertentu. Menurut Matthew Crawford, perhatian adalah sumber daya. Pada tahun 2020, sebuah film dokumenter karya Jeff Orlowski menceritakan tentang pentingnya sosial media
dan membongkar sisi gelap teknologi internet yang ditenagai oleh algoritma hingga akhirnya membawa pada sebuah kedilemaan. Film ini berjudul The Social Dilemma. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people Mengupas beberapa hal mengerikan sebagai dampak dari penggunaan sosial media, mulai dari pengawasan secara diam-diam terhadap pengguna, perekaman kegiatan, hingga manipulasi tampilan feed agar seseorang tidak melepaskan pandangannya dari sosial media. Jumlah pengguna internet dunia mencapai 5 miliar orang dan 4 miliar orang telah menggunakan media sosial. The Social Dilemma membongkar dampak negatif dari media sosial selain di atas, seperti interaksi individu yang kian menurun, kesehatan mental yang terganggu, maraknya berita yang tidak valid dan provokatif. Meskipun demikian, film ini juga menyoroti dampak positif penggunaan sosial media, seperti koneksi global dan arus informasi yang mudah didapat. Satu kalimat menarik dari film ini adalah, jika kita terlalu asik menikmati sesuatu, maka kitalah produknya. Perusahaan media sosial menggunakan algoritma untuk memaksimalkan jumlah waktu yang kita habiskan di platform mereka. Semakin lama bermain-main dengan media sosial, berarti memberikan jumlah tayangan yang lebih tinggi pada iklan. Dengan membuat penggunanya kecanduan, platform media sosial menghasilkan lebih banyak uang. Model bisnisnya adalah kecanduan. Media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dengan perpaduan desain UI dan ilmu psikologi yang bertujuan untuk membuat ketagihan bagi para penggunanya. Pesan inilah yang disampaikan oleh film The Social Dilemma, membongkar dampak negatif dari sosial media, mulai dari pengawasan secara diam-diam hingga manipulasi tampilan feed agar seseorang tidak melepaskan pandangannya dari sosial media.